Sebelum kalian tonton video ini kita mau memperkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang wakakakakak. Tete tunggu dulu gak enak kalau gak ada musiknya. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 Administrasi Pembangunan dengan topik Pembangunan Nasional dan Politik Luar Negeri. Sebelumnya, perkenalkan saya Fena Erlina Rahmatunisa dengan NPM terakhir 014. Saya Mutiara Dwi Lestari dengan NPM terakhir 028. Saya Tasya Irunisa dengan NPM terakhir 030. Saya Ahmad Askan Numbala dengan NPM terakhir 76. Saya Amalia Himakusuma dengan NPM terakhir 116. Selamat menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sejak awal, para bangsa menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Mereka dengan sadar bercita-cita agar pengelolaan pembangunan Indonesia dapat dilakukan sendiri oleh putra-putri bangsa ini secara mandiri, merdeka, dan berdaulat. Pembangunan masyarakat untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 haruslah diselenggarakan dengan seksama, efektif, efisien, dan terpadu. Tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ada dua arahan yang tercakup dalam perencanaan. Pertama, arahan dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Arahan ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Nasional sebagai penjabaran langkah-langkah untuk mencapai masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas, dan berkeadilan. Dituangkan dalam bidang-bidang kehidupan bangsa seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kedua, arahan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, baik melalui intervensi langsung maupun melalui pengaturan masyarakat atau pasar. Pembangunan menurut Bappenas merupakan proses perubahan struktur yang berlangsung secara alami. Pembangunan sendiri baru ada jika ciri-ciri utama pembangunan dapat tercapai, yaitu terwujudnya kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana yang berkeadilan. Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, dan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, serta penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional yang dilakukan mengarah pada suatu tujuan. Tujuan ini terbagi atas tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari pembangunan nasional adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata, serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.
Tujuan jangka panjang dari pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana berkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia. Sejak awal tahun 2000 telah disepakati oleh Bappenas secara nasional adanya landasan penyelenggaraan pembangunan nasional yang mencakupi 1. Landasan konstitusional pembangunan adalah Undang-Undang Dasar 1945. 2. Landasan ideal pembangunan adalah Pancasila. 3. Landasan operasional pembangunan adalah keputusan atau ketetapan MPR. 4. Landasan perencanaan pembangunan nasional adalah Program Pembangunan Nasional 5 tahun atau PROPENAS. 5. Landasan pembangunan nasional tahunan adalah Rencana Pembangunan Tahunan. 6. Landasan pembiayaan pembangunan nasional tahunan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. 7. Landasan perencanaan pembangunan sektoral nasional adalah Rencana Strategis atau Renstra. 8. Landasan perencanaan pembangunan nasional di daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah atau Poldas. 9. Landasan perencanaan pembangunan nasional di daerah adalah Program Pembangunan Nasional 5 tahun daerah atau PROPEDA. 10. Landasan pembangunan nasional di daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau REP. 11. Landasan pembiayaan pembangunan tahunan di daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. 12. Landasan perencanaan pembangunan sektoral nasional di daerah atau pembangunan daerah adalah Rencana Strategis Daerah atau RENS. 13. Landasan penyelesaian pembangunan adalah Forum Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional atau Rakorbanas. Politik luar negeri merupakan kebijakan negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar. Politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya rencana pembangunan nasional. Politik luar negeri dilakukan untuk memastikan terjaminnya kepentingan nasional Indonesia, pertumbuhan nasional, pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, keamanan nasional, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Politik luar negeri di Indonesia secara diplomatis masih tetap mengacu pada politik luar negeri bebas aktif yang semata didasarkan pada kepentingan nasional. Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif bertumpu pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi negara Indonesia. Pancasila sebagai pedoman Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional. Kepentingan nasional Indonesia adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berorientasi pada kepentingan nasional berarti menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah menyebabkan makin meningkatnya kegiatan Indonesia di dunia internasional, baik dari pemerintah maupun swasta atau perseorangan, membawa akibat perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara. Salah satu upaya pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu dengan melakukan politik luar negeri melalui hubungan luar negeri untuk mendukung terwujudnya kepentingan nasional warga negara Indonesia. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri bahwa kepentingan nasional yang dimaksud berarti politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945.
Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memiliki dua aspek utama, yaitu mendukung pencapaian kepentingan nasional dan sebagai upaya untuk ikut berkontribusi terhadap kemaslahatan dunia internasional. Untuk mencapai kepentingan nasional tersebut, pemerintah sebagai aktor dari negara tersebut melakukan hubungan dengan negara lain dalam bentuk kerjasama, di antaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama Indonesia dengan Jepang melalui Official Development Assistance atau yang biasa disebut ODA. Indonesia telah melakukan berbagai proyek kerjasama dengan Jepang melalui ODA dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satu contohnya adalah proyek kereta api berkecepatan tinggi di kota Jakarta. Proyek kereta api berkecepatan tinggi di kota Jakarta, yaitu MRT atau Mass Rapid Transit, merupakan pembangunan kereta api bawah tanah pertama di Indonesia. Kemudian, selain pembangunan kereta api bawah tanah, penguatan transportasi feri dan jalan lintas Sumatera, yang 60% dari jalan sepanjang 2.500 km dibangun oleh Jepang. Hubungan bilateral Indonesia dengan Jerman. Di sektor perdagangan, produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke Jerman antara lain minyak kelapa sawit, alas kaki, peralatan elektronik, pakaian dan aksesoris pakaian, karet dan produk dari karet, mesin-mesin mekanik, kopi, teh dan rempah-rempah, alat fotografi, kayu, dan mebel. Pada bidang pendidikan, kerjasama Indonesia dan Jerman didasarkan pada perjanjian pada tahun 1979. Perjanjian tersebut adalah kerjasama Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 1988 tentang Initiative Biotechnology Indonesia Germany. Kerjasama Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 26 September 2019, kedua negara telah menandatangani Memorandum of Understanding Joint Production on Sustainable Palm Oil yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Belanda yang difokuskan pada pemberdayaan petani kecil dalam memenuhi sertifikasi ISPO. Dalam bidang pendidikan, Belanda membuka kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar ke sana melalui beasiswa Nuffic Neso. Salah satu upaya pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan politik luar negeri melalui hubungan luar negeri untuk mendukung terwujudnya kepentingan nasional warga negara Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memiliki dua aspek utama, yaitu mendukung pencapaian kepentingan nasional dan sebagai upaya untuk ikut berkontribusi terhadap kemaslahatan dunia internasional.